Baiklah, saya Heriansyah dengan nomor absen 19 akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dalam masyarakat harus menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian, dan berkedamaian. Adapun tujuan dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ada 3. Yang pertama itu tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Dan yang terakhir itu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi, ada 5 poin. Yang pertama, hukum itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Yang kedua itu ada penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya ada sarana atau fasilitas. Ini terkait dengan sarana atau fasilitas mendukung. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai di mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lala Putri Guci akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatasnamakan individu atau mengataskan nama kelompok atau golongan. Menurut Andi Hamzah, ia mengatakan penegakan hukum itu merupakan sebagai daya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan. Selanjutnya, adapun yang berpendapat tentang perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang dilakukan terhadap subjek hukum dalam bentuk struktur atau perangkat hukum. Selanjutnya, yang kedua, adanya unsur-unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum ini ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, adanya kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu pasal 28D ayat 1. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi siapa yang melanggarnya. Selanjutnya, Undang-Undang RI yang mengatur tentang perlindungan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen, di mana pengaturannya telah jelas antara hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Baiklah, selanjutnya yaitu penegakan hukum ini. Penegakan hukum ini akan terlaksana apabila norma-norma hukum secara nyata dilaksanakan dalam lalu lintas atau hubungan antar sesama dalam
konsep berbangsa dan bernegara. Menurut Suejipto Roharjo, ia mengatakan penegakan hukum itu merupakan proses perwujudan ide-ide kepastian, ide-ide penegakan hukum, ide-ide kemanusiaan sosial atau kemanfaatan sosial yang bersifat nyata, yang bersifat abstrak menjadi yang bersifat nyata. Selanjutnya, proses penegakan hukum ini. Bagaimanakah proses penegakan hukum ini? Proses pelindungan hukum terwujud apabila proses penegakan hukum telah dilaksanakan. Proses penegakan merupakan salah satu upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia atau menjadikan masyarakat berpedoman dalam setiap berperilaku maupun aparat negara atau penegak-penegak hukum menjadikan hukum ini suatu pedoman dalam melakukan sesuatu. Jadi kita sebaiknya haruslah menjalankan kewajiban kita terhadap negara Indonesia, yaitu dalam mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tifur Syida akan menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Perannya itu sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada 4 lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Di antaranya yaitu ada kepolisian, yang kedua itu Mahkamah Agung atau disebut MA, yang ketiga itu Mahkamah Konstitusi, yang keempat yaitu pengadilan militer. Penangkapan atau penyitaan dan penyediaan kepada masyarakat yang tidak taat hukum, lembaga ini juga bertanggung jawab rutin untuk melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan, terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada jurisprudensinya. Selanjutnya, berbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam pengadilan perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak pemberitahuan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan gerasi dan rehabilitasi. Lalu terakhir adalah pengadilan militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatan dalam lembaga ini, yaitu peradilan militer tingkat A berada di kota tempat Kodam, dan peradilan militer tingkat B berada di tempat Korem. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nurillah dari lokal 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan PKN, yaitu berjudul Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Kedamaian dan juga Keadilan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua itulah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim dalam pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat itulah peran advokat dalam penegakan hukum. Yang kelima itulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga dengan KPK. Yang pertama yaitu adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, polisi biasanya melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan narkoba, mengatur lalu lintas, dan sebagainya. Dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, itu terdapat tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat yang menetapkan wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama yaitu adalah melakukan penangkapan, penahanan,
penyitaan. Yang kedua yaitu adalah melakukan atau melarang orang untuk memasuki tempat kejadian. Yang keempat yaitu adalah membawa orang untuk dalam penyidikan. Yang keempat yaitu adalah memeriksa atau menyuruh orang berhenti dan memeriksa tanda pengenal dirinya. Yang kelima yaitu adalah melakukan penyitaan surat jika tidak melengkapi seperti STNK. Selanjutnya itu adalah memanggil orang atau tersangka atau saksi untuk diselidiki. Lanjut yaitu yang ketujuh yaitu adalah menetapkan orang yang ahli. Yang ke-8 yaitu adalah melakukan pemberhentian penyidikan. Yang ke-9 yaitu adalah menyerahkan berkas perkara kepada penyidik hukum. Yang ke-10 yaitu adalah melakukan atau meminta permintaan kepada pejabat imigrasi. Yang ke-11 yaitu adalah melakukan memberikan bantuan atau kepada penyidik hukum. Yang ke-12 yaitu adalah melakukan tindakan hukum yang menurut aturan. Itulah yang pertama, yaitu adalah peran Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang wewenangnya diatur dalam pasal 16 nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002. Selanjutnya itu adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga yang mengatur tentang kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Untuk melakukan penuntutan, pelaku yang dituntut tersebut harus ada saksinya dan juga barang buktinya. Minimal saksi yang dilaksanakan itu adalah 2 orang dan bukti-bukti yang cukup sehingga dia dapat dinyatakan sebagai tersangkanya. Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur adanya itu tersebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Pasal 16 Tahun 2004 tentang keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia ini terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu adalah bidang pidana, yang kedua itu adalah bidang perdata atau tata usaha negara, yang ketiga yaitu adalah bidang ketertiban dan juga keamanan umum, ketentraman umum. Selanjutnya masuk yang ketiga yaitu adalah peran lembaga hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kewujudan kehakiman dalam Republik Indonesia tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang tentang kehakiman hukum, tentang kekuasaan kehakiman yang disempurnakan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam Indonesia, hakim adalah pejabat pengadilan yang dipilih oleh undang-undang untuk diberi kewenangan dalam mengadili. Hakim tersebut berarti tidak boleh pilih kasih terhadap ketentuan tertentu atau pejabat-pejabat tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, hakim ini dapat dikualifikasikan menjadi 3, yaitu adalah hakim dalam peradilan hukum, hakim pada Mahkamah Agung, disebut juga dengan Mahkamah Agung. Yaitu adalah yang kedua itu adalah hakim pada bidang peradilan yang berada di lingkungan peradilan atau di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga itu adalah hakim pada lingkungan konstitusi, yaitu disebut juga dengan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat yaitu adalah peran advokat dalam memberikan penegakan hukum. Advokat ini adalah orang yang bekerja atau berprofesi sebagai penegak hukum, baik di dalam peradilan ataupun di luar keadilan. Jasa hukum yang diberikan itu adalah dapat berupa seperti pembelaan, melakukan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan lain-lain. Ini berprofesi sebagai untuk membantu supaya masyarakat mendapatkan keadilan, ataupun dapat juga di luar pengadilan. Keberadaan advokat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang tahun 2008 tentang advokat.
Selanjutnya yaitu adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut juga dengan KPK. Peradaan KPK ini atau komisi ini dibentuk pada tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Tugasnya itu tugas dari KPK tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pemberantasan korupsi. Yang kedua yaitu adalah supervisi dalam melakukan supervisi dengan tindak pihak yang berwenang juga dalam memberantas korupsi. Yang ketiga yaitu adalah melakukan penahanan, penyitaan barang-barang yang dikorupsinya. Yang keempat yaitu adalah melakukan seperti penyidikan dalam melakukan korupsi dan juga melakukan tindak-tindakan pencegahan dari korupsi tersebut. Yang terakhir itu adalah melakukan monitor terhadap penyelenggara keberadaan negara. Dalam menyelesaikan atau melakukan tugas dan juga wewenang tersebut, KPK ini memiliki prinsip atau dasarnya seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme umum, dan juga kepentingan umum. Itulah hasil dari presentasi saya yang menceritakan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Kalau ada kata yang salah ataupun yang berkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Nur Rasyidin, berasal dari 12 IPS 1, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan yang berlaku. Mereka telah mengingkari kewajiban-kewajiban yang telah dibuat. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar telah dianggap hal yang biasa. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran hukum. Pertama, di lingkungan keluarga. Contoh pertama adalah mengabaikan perintah orang tua. Kedua, ibadah tidak tepat waktu. Terakhir, bangun kesiangan. Selanjutnya di bidang sekolah. Pertama, menyontek ketika ulangan, datang terlambat, dan berpakaian yang tidak rapi. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, yaitu salah satunya tidak mematuhi ronda malam, mengonsumsi obat-obat terlarang, membuang sampah sembarangan, dan melakukan perjudian di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara. Pertama, kita tidak memiliki surat-surat yang penting seperti SIM, KTP, dan lain-lain. Selanjutnya, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Terakhir, tidak mengikuti pemilu. Dari pelanggaran ini terdapat sanksi-sanksi sesuai dengan perbuatannya. Dari segi agama, tidak langsung dihakimi, maksudnya tidak akan diproses, melainkan melainkan sudah meninggal baru dia akan berhadapan dengan Tuhannya. Kedua, dari segi kesusilaan, tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan mereka bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, di azas kesopanan, tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan, pengucilan dalam pergaulan. Yang terakhir, dalam hukum, tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Itulah hukum. Itulah resume dari saya. Apabila kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Haq dari kelas 12 IPS 1.
saya akan mempresentasikan tentang dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Misalnya, contoh kasus pembunuhan merupakan pelanggaran hukum tentang untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar telah dianggap itu sudah kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Pelanggaran hukum yang bertentangan dengan aturan yang berlaku contohnya di keluarga, masyarakat, negara, dan di sekolah. Contoh di keluarga. Pelanggaran hukum yang terdapat di keluarga contohnya ibadah yang tidak tepat waktu, mengabaikan perintah orang tua, menonton terlalu malam. Contoh yang di sekolah, bolos sekolah, menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat. Contoh yang terdapat di masyarakat, tidak gotong royong, tidak ikut gotong royong. Yang kedua, tidak ikut pos ronda. Yang ketiga di negara. Contoh pelanggaran hukum terdapat di negara contohnya tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum dengan sengaja. Yang ketiga tidak membuat KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.